Oh, baik. Sesi selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah kita yang sudah bersama kita, Ustazah Friska ya, atau yang mewakili kepada teman-teman yang menyimak kajian Majelis Satu Cinta melalui YouTube pada sore hari ini. Kami mohon ya untuk menyimak bacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh teman kami. Kepada Ustazah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudari Friska, yakni surat Al-Kahfi ayat 25 sampai ke ayat 30. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kenikmatan-kenikmatan yang diterima sesudah menghadapi ujian, yakni ujian yang dihadapi oleh kaum-kaum terdahulu. Maka dari itu hendaknya kita sebagai umat Islam mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu, seperti kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, dan semoga kita semua mendapatkan pertolongan, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara atau sesi selanjutnya yaitu penampilan lantunan sholawat yang akan dilantunkan oleh tim Hadroh Al-Ahya. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallu alaihi. Anal fakiru ilaika ya Rabb wa antani ghaniyun anal fakiru ilaika ya Rabb wa anta ghaniyun Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Qadaraka Mustafa Astafa Astafa Mustafa wa taba abdulana ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna qadaraka Mustafa Astafa Astafa wa taba wafdulana qadaraka Mustafa wa taba wafdulana nuru jamali bada syamsil huda nuru jamali bada min wajhi syamsil huda min wajhi syamsil huda nuru jamali bada syamsil huda man fataluhu amana man fataluhu amana amana
طاب وافضل لنا قد رقك مصطفى وطاب وافضل لنا يا عاشق المصطفى أبشر بين نيل الهدى يا عاشق المصطفى أبشر بين نيل المنى قد رقك مصطفى صفا صفا وطاب وافضلنا قد رقك صفا وطاب وافضلنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا 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 وطاب وافضلنا قد رقك صفا وطاب وافضلنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك صفا 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 وطاب وافضلنا قد رقك صفا وطاب وافضلنا Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, Ya Tarim,
ya tarim ya tarim syailillah 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 baldatun aulia baldatun aulia syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 bijahi balawi bijahi balawi syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 habibunal karim habibunal karim syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 al-hadad wal aqsad al-hadad wal aqsad syailillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 Baiklah, itulah tadi lantunan sholawat yang telah dilantunkan oleh Grup Hadroh Al-Ahya. Kami ucapkan terima kasih lantunan sholawat yang telah dilantunkan. Semoga sholawat yang dibacakan serta kita dengarkan pada sore hari ini menjadi wasilah kita dalam bertemu serta mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan bahwa sebentar lagi kajian Majelis Satu Cinta sudah akan kita mulai. Kepada teman-teman, terkhusus untuk para akhwat, kami persilakan untuk merapat ya, merapat ke depan supaya barisannya terlihat rapi. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu sesi tausiah atau motivasi dengan tema menjadi pribadi yang taat, yang akan disampaikan oleh pembina Majelis Satu Cinta, Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepadanya kami persilakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan min ahli jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamnya para perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada kesempatan di sore penuh berkah ini di bulan Ramadan ke-15. Benar teman-teman? Hadra Alahya yang tadi sudah memimpin bersalawat. Mudah-mudahan tahun ini Allah izinkan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Amin. Qalbi fil Madinah. Wah, gimana? Hafal nggak lagu itu? Belum ya? Yang lagi ngehits ada lagu Qalbi fi Madinah. Wah, ya, Masya Allah ya, ini luar biasa ya. Baru launching langsung viral loh ya. Kenapa? Karena memang lagunya itu relate dengan banyak orang di bulan Ramadan yang hatinya itu rindu kepengen ke Madinah. Madinah, kenapa orang merindukan Madinah? Why? Kenapa orang merindukan Madinah? Karena di kota Madinah ada jasad manusia yang paling mulia, kekasih hati kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menyaksikan bahwa dari Madinah menginspirasi seluruh dunia. Sejak kapan? Sejak Madinah berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah ya, yang dulu namanya Yasrib kemudian berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah sebab hadirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi teladan untuk kita semua, wabil khusus anak-anak muda yang hari ini datang di majelis Satu Cinta ini. Mudah-mudahan kita semua adalah para pecinta-pecinta Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka menarik, hari ini kita akan ngebahas topik di majelis Satu Cinta tentang menjadi manusia yang taat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang taat ya. Sebenarnya istilah taat ini artinya adalah tunduk, patuh. Ya kalau bahasa kerennya yang lazim kita kenal, sami'na wa ta'na. Dengan apa? Dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan, dan terus taat juga. Taat dalam arti apa? Menjalankan perintah Allahnya dan juga menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah. Kadang orang, teman-teman, mudah sekali untuk menjalankan perintah Allah. Tapi sebagian orang ada yang berat untuk meninggalkan larangan Allah. Ada nggak orang begitu? Ada nggak teman-teman? Ada. Mohon maaf, STMJ, salat terus, maksiat jalan terus. Ada nggak orang kayak begitu? Ada nggak teman-teman? Ada. Kenapa? Kadang orang mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah, tapi dia nggak bisa. Ay Ustadz, itu kan Nabi Pak Ustadz. Sabar itu Nabi yang itu. Kalau aku nih sabar sekali, oke lah Pak Ustadz. Kalau 2 kali mulailah aku marahlah Pak Ustadz. Kalau 3 kali bedempang budak tuh. Oh gitu ya.
Dia membandingkan hidupnya, karena aku ini bukan nabi katanya. Kalau nabi mungkin sabar terus, kalau aku ini manusia biasa. Nah ada orang, mohon maaf, dengan dalih sebenarnya bukan karena dia nggak mampu, ya, bukan, tapi karena dia tidak mau. Bedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Orang yang nggak mampu mungkin, ya, sangat kecil sekali kemungkinan nggak mampu mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Mohon maaf, Rasulullah itu manusia, teman-teman, benar? Benar manusia, Rasul manusia, kita semua yang di sini manusia bukan? Kalau ada manusia disuruh niru manusia, kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa lah, benar nggak? Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi mohon maaf, Rasulullah itu manusia, tapi punya derajat kemuliaan yang berbeda dengan manusia pada umumnya, ya. Rasul memang manusia, tapi kemuliaannya itu Masya Allah menyinari seluruh manusia. Dahsyat pribadinya, ya, tidak ada celahnya, tidak ada kurangnya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa niru Nabi, karena Nabi dari golongan kita sendiri, sesama manusia. Artinya apa? Perlahan demi perlahan, ya, pelan-pelan kita bisa niru semua apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kita nih banyaklah di antara kita yang masih galak tergoda dengan godaan setan, ya. Setan ini apa kerjaannya? Membisikkan ke dalam dada manusia, ya, di dalam dada manusia, ya. Makanya dalam Quran surah An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dibisikkannya waswas kepada dada manusia, dibisikkannya godaan-godaan manusia, bahkan apa, sumpah iblis, teman-teman, ketika dia dikeluarkan dari surga, apa sumpahnya? Ya Rabb, kalau aku ditakdirkan gak masuk surga, izinkan aku akan menggoda anak cucu Adam. Dari mana? Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Supaya apa? Supaya mereka akan masuk neraka sama gue. Oh, tapi kata Tuhan, you tidak bisa menggoda, ya, kalau ada orang hambaku yang ikhlas. Masya Allah, teman-teman, mudah-mudahan kita selalu menjaga keikhlasan, ya, menjaga keikhlasan terutama dalam menjaga ibadah kita, ya. Ini di bulan Ramadan ini luar biasa, teman-teman. Kalau kita ngebahas takwa ini relate, ya, ngebahas taat relate dengan tema kita hari ini, ya. Kondisi kita di mana kita hari ini berpuasa. Puasa galau, teman-teman? Puasa galau, ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan puasa ini adalah untuk Allah, ya. Puasa ini mohon maaf lahir batin mengajarkan tentang kejujuran. Orang yang berpuasa, ya, jikalau dia terlatih jujur, maka pasti puasanya pasti akan sukses. Tapi kalau orang puasanya nggak sukses, akhirnya nanti jadi alumni Ramadan. Nah, betapa banyak orang jadi alumni Ramadan, hilang Ramadan, hilang juga ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz mau nanya nih dengan yang datang. Kira-kira yang duduk di sini hamba Allah apa hamba Ramadan? Hah? Hamba Allah apa hamba Ramadan? Yang di rumah, yang menyaksikan tayangan ini hamba Allah apa hamba Ramadan? Hayo, yang menyaksikan tayangan ini pertanyaannya adalah kita hamba Allah apa hamba Ramadan? Gimana cara ngeceknya Ustadz? Lihat saat satu Ramadan datang, ya, apakah kita mendadak soleh-soleha sebab Ramadan, atau kita sudah soleh-soleha karena kita hamba Allah, sudah sejak sebelum Ramadan kita sudah mencintai Quran, sudah sholat dengan rajin, sudah ibadah, sudah rajin ke masjid, sudah rajin sedekah. Atau jangan-jangan banyak orang mohon maaf ke masjid seperti orang mau masuk nonton bioskop, masuk bioskop itu, ya, pas dibuka open gate baru datang. Nah, atau sudah standby di dalam sebelum dibuka. Nah, ini dua pilihan yang keren, teman-teman, ya. Maka jangan sampai kita tuh jumpa Ramadan tuh seperti nonton film terbaru di bioskop. Nah, kenapa?
Karena bagi seorang muslim, film hari-hari itu dijalani 24 jam penuh ketaatan, bukan hanya saat Ramadan. Ya, walaupun betul Ramadan itu adalah bulan tempat melipatkan amal soleh. Tapi kalau orang nggak berubah, ya niatnya nggak diperbaiki, masuknya karena jadi hamba Ramadan, nanti habis Ramadan habis juga dari masjid, habis juga dari ibadah. Dan ini sudah banyak teman-teman. Pernah nggak teman-teman lihat ada masjid awal Ramadan penuh, tapi ujung Ramadan jadi sepi? Pernah lihat teman-teman? Pernah lihat? Pernah lihat? Banyak nggak? Banyak. Saf-saf masjid mengalami kemajuan. Yang tadi 4 saf maju jadi 1 saf. Ketika sudah mendekati 25, 26 sampai 30 Ramadan sepi masjid. Kemana Ustaz Reno? Oh, jamaah Ramadan lagi jagai kue lebaran supaya nggak dimakan kucing. Astagfirullah. Ya, nggak datang ke masjid lagi gara-gara sibuk bikin kue, sibuk bikin makanan untuk lebaran, cari diskon, promo. Akhirnya pergi ke mall, ya, pergi ke pasar. Tapi bagi orang yang beriman, yang benar aja, rugi dong, benar? Coba kalau Ustadz bilang yang benar aja, jawabnya rugi dong ya. Yang benar aja. Kata Nabi, rubbas shaimin hazuhu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, tapi tidak lebih tidak bukan puasanya dia nggak makan nggak minum, tapi ternyata dia nggak dapat barokah, tapi cuma dapat lapar dan haus dari pagi sampai ketemu beduk azan maghrib, dia nggak makan nggak minum. Disangkanya banyak pahala, banyak berkah, tapi dalam pandangan Allah dia cuma dapat lapar dan haus. Yang benar aja, yang benar aja, rugi dong. Siapa orang yang rugi dong ini Ustaz Reno? Kata ulama, orang yang rugi dong ini mereka puasa jalan tapi maksiatnya tetap jalan. Dia sih puasa Ramadan tapi dia nggak mau sholat. Yang benar aja. Dia sih puasa Ramadan tapi gibahin orang, ngomongin orang, jalan terus. Yang benar aja. Dia sih puasa Ramadan tapi ternyata dia nggak nundukin pandangan, bahkan mohon maaf buka-buka aurat. Yang benar aja, rugi dong. Dia sih puasa Ramadan, yang lain baca Quran, tilawah Quran one day one juz, bahkan ada yang sudah hatam nih pertengahan Ramadan, tapi dia masih sibuk scroll media, main medsos, main game. Yang benar aja, rugi dong. Dia sih puasa Ramadan Pak Ustadz, udah ujung Ramadan yang lain makin semangat ngejar Lailatul Qadar, dia malah ngejar diskon, cari ke pasar-pasar. Yang benar aja, rugi dong, betul. Yang lain puasa Ramadan makin ujung makin cinta dengan Allah, makin taat dengan Allah, dia makin jauh dari masjid. Yang benar aja, rugi dong, betul. Maka kalau bicara jadi orang yang taat, maka taat ini adalah jadikan sistem dalam hidup. Makin tua, makin taat, makin istiqomah. Jangan sampai makin tua, makin bangkah. Karena ada istilahnya tua, bangkah. Ada nggak? Lo umur 50, 60 mohon maaf. Masih pakai celana jin, masih nyawer biduan, goyang-goyang. Ajib. Wah ya Allah, wah. Nyawa lah di ujung masih goyang dengan biduan. Pokoknya tancap terus. Ya Allah, astagfirullah. Umur 60 masih bergoyang pucuk panggung. Terbayang dicabut sakaratul maut, mati dalam keadaan maksiat. Ya Allah, astagfirullah. Maka harusnya makin tua makin taat. Tapi mohon maaf ya, dijemput malaikat maut itu nggak mesti tua. Yang muda udah banyak, betul? Makanya kita yang anak muda, yang duduk di sini yang masih muda, anak muda, masih muda kalau ini ya. Jangan terlalai ya, jangan sampai terlalai. Kalau kita terlalai sungguh terlalu, betul? Ramadan datang, kita nggak berubah jadi orang baik ya. Bulan yang istimewa ini kata Nabi, setan-setan dibelenggu ya. Kita masih kesetanan. Yang benar aja, sungguh terlalu, betul? Sungguh Loh, gimana nadanya? Sungguh terlalu ya. Jadi sungguh terlalu. Yang lain udah taat, kita masih maksiat, sungguh terlalu.
ya. Yang lain udah rajin baca Quran, kita nggak baca Quran walaupun selembar seayat, sungguh terlalu. Yang lain udah berbakti sama orang tua, memuliakan orang tua, kasih infak buat orang tua, hajikan orang tua, belikan hadiah buat orang tua, muliakan orang tua. Kita masih bentak-bentak orang tua, bahkan nyusahin orang tua. Yang benar aja, rugi dong, sungguh terlalu. Sudah rugi dong juga, sungguh terlalu. Maka oleh karena itu, maka ketika kita menjadi anak muda yang taat, ya, kalau kita kepengen menjadi anak muda yang taat, harus betul-betul Ramadan ini manfaatkan kita makin dekat dan cinta kepada Quran. Siap hadirin? Maka jangan sampai yang lain sudah fokus ibadah, bahkan ada yang ngejar umroh, ngejar Lailatul Qadar di Masjid Mekah Madinah, kita masih jarang pergi ke masjid. Yang benar aja, sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Kalau kita seandainya ya Ramadan ini tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita lebih taat dan istiqamah, mau didatangkan bulan apa lagi ikhwah? Mau Allah kirim bagaimana lagi caranya? Bulan begitu berkah, kita masih jauh daripada Allah. Sungguh terlalu. Maka oleh karena itu hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita menjadi pemuda yang taat. Maka setidaknya ada 5 hal. Catat. Ada berapa? 5 hal supaya kita jadi pemuda yang taat. Mau apa mau? Mau apa mau? Cius? Bocorin enggak? Bocorin dong, ya enggak? Apa 5 kiat supaya kita menjadi pemuda yang taat? Ya, kita tadi kan udah tahu nih, pemuda yang taat itu adalah pemuda yang tunduk pada perintah Allah. Ustadz, sebelum Ustadz bahas jadi pemuda yang taat 5 kiatnya Ustadz, kenapa saya ini harus jadi orang yang taat? Apa efeknya? Apa keuntungan yang bisa saya dapatkan? Semuanya boleh buka surat ke-24. Silakan semua dibuka. Surat ke-24, surat An-Nur. Silakan. Ayat berapa Ustadz? Ayat 52. Silakan semuanya kita baca Quran semua. Mikrofonnya ada satu lagi? Ada satu? Ada ya? Oke. Nanti yang udah ketemu artinya, buka artinya, nanti Ustadz minta tolong bacain satu orang ya. Kita baca dulu Arabnya sama-sama. Ketemu? Ukhti ketemu? Akhi ketemu? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Faulaika humul faizun. Silakan boleh bacakan artinya. Ya, siapa yang udah ketemu? Ya. Ya, silakan yang akhwat aja, yang perempuan boleh. Ya, silakan. Artinya. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Masya Allah. Satu lagi yang cowok yang ganteng di belakang, bacain dong. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Oke. Masya Allah. Supaya mendapatkan apa teman-teman? Kemenangan ya. Masya Allah ya. Jadi coba teman-teman semua berarti catat ya. Kalau kita taat, hasilnya
Apa? Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang menang, teman-teman mau menang apa gagal? Menang. Berarti kalau mau menang Ramadan, mau menang di puasa di bulan Ramadan, gimana caranya? Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah taat kepada Allah dan Rasulullah serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Nah, simpel nggak rumusnya? Ngapa orang jadi gagal Ramadan? Ya. Kenapa banyak orang yang masih gagal berRamadan? Ya, salah satunya adalah karena dia tidak mentaati SOP. SOP puasa itu kayak gimana? Di Al-Quran kayak gimana? Di hadis kayak gimana? Makanya orang nggak taat gagal Ramadannya. Ya, cuman dapat lapar dan haus. Yang benar aja. Rugi dong, rugi nggak teman-teman? Rugi. Maka akhirnya hai alumni Ramadan. Kita ini alumni Ramadan galau ya. 2024 yang lalu, benar tidak hadirin? Hai alumni Ramadan, kira-kira kalau Tuhan bertanya kepadamu atau disaksikan malaikat, kira-kira alumni Ramadan 2024 ini gagal apa berhasil kemarin sebenarnya tahun lalu? Hah? Kira-kira berhasil apa gagal? Kayaknya Ustadz, saya harus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena mungkin kita masih banyak salahnya, masih banyak dosanya. Maka kenapa Allah teman-teman memperjumpakan dengan kita, hadirin semua yang di rumah, dimanapun berada. Kenapa Allah menakdirkan kita berjumpa Ramadan 2025? Kalau Allah menakdirkan Ramadan berjumpa dengan kita, berarti Allah telah menakdirkan sepaket barokah akan datang dalam hidup kita. Berlipat-lipat keberkahan, bertabur keberkahan. Dan insya Allah Ramadan kali ini kita tidak kalah. Kita akan menjadi the winner of Ramadan. Takbir. Dan jangan sampai kita kalah lagi tahun ini, gagal lagi. Yang benar aja. Nah maka supaya kita menang Ramadan, maka salah satu materi kita hari ini bagaimana kiatnya kita menjadi pemuda yang taat. Siap hadirin? Bagaimana caranya supaya kita menjadi pemuda yang taat? Nah, siapkan penanya, kita sama-sama bahas apa saja yang akan menjadi kiat supaya kita Ramadannya sukses ya. Wabil khusus jadi pemuda yang betul-betul taat. Nah, ada 5 kiatnya supaya kita menjadi pemuda yang betul-betul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, meluruskan niat karena dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi pemuda yang taat, kiat yang pertama, nanti teman-teman yang bikin resume ya, boleh ya sambil di resume ya. Kiatnya adalah meluruskan ya niat hanya kepada Allah. Jadi kita berbuat amal-amal ketaatan semuanya karena Allah ya. Salat karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Salawat karena Allah ya. Bukan karena ramai atau sepi orang, betul? Bersalat karena apa? Karena Allah ya, karena cinta kepada Nabi Muhammad. Bayangin teman-teman ya, kadang di tempat gelap kita merasa dapat terang, cahaya Allah, betul? Tapi bisa jadi di tempat yang ramai redup hati kita. Karena mungkin kita ingin ditatap orang, pengen disaksikan orang ya. Maka grup Al-Ahya masih semangat terus insya Allah. Semangat terus insya Allah. Nanti kita tampil di televisi insya Allah. Oh amin ya Rabbal. Ya teman-teman, makanya sering Ustadz bilang, majelis itu bukan tentang ramai atau sepi.
tapi tentang istiqomah, ya. Maka Masya Allah, maka bicara tentang menjadi pemuda yang taat juga yang pertama adalah meluruskan niat hanya karena Allah, ya. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menjadi pribadi yang betul-betul taat, berharap dan bergantung hanya kepada Allah, maka insya Allah kita akan jauh dari rasa keputusasaan. Karena kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz bilang begitu? Karena pengharapan kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Maka hati-hati ya, ibadah karena manusia. Ibadah kita ini karena Allah, teman-teman. Maka kalau kamu berbuat baik, orang gak menyaksikan kebaikanmu, ketahuilah bahwa Allah gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah gak pernah ngantuk, Allah gak pernah tidur. Kamu berbuat di tempat yang mati lampu, Allah melihat. Tapi mohon maaf, Allah juga menyaksikan, walaupun di hati kita ada rasa dengki, tidak kita tampakkan, Allah menyaksikan hati kita. Allah tahu apa yang di dalam dada manusia. Allah tahu apa fakta sebenarnya yang kita tampakkan. Kalaupun kita pakai topeng, Allah tahu, hadirin. Maka oleh karena itu kita harus jadi orang yang taat. Yang pertama, meluruskan niat hanya karena Allah. Siap hadirin? Siap hadirin insyaallah? Insyaallah ya. Maka oleh karena itu teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama menjaga niat adalah sesuatu yang harus kita ungkapkan, harus kita jalani dan harus kita jaga terus. Kenapa? Karena kalau tak kita jaga, ya Allah ya Rabb gitu ya, banyak sekali godaan-godaan setan yang di luar ya. Godaan misalnya bisikan-bisikan setan, wah ngapui masih muda lo rajin ke masjid ya, lemak-lemak main HP baik di rumah, scroll terus sampai petang, scroll terus, betul? Sampai ketemu Allahu Akbar, oh lama buku, ternyata waktu habis di depan HP. Yang benar aja rugi dong ya. Maka teman-teman ya, itu yang pertama ya. Siap mengamalkan? Siap mengamalkan hadirin? Siap. Yang kedua, bagaimana kiatnya menjadi pemuda yang taat? Bergabunglah pada circle yang penuh ketaatan. Bergabunglah pada circle atau lingkungan yang penuh ketaatan. Jadi bagaimana caranya Ustadz? Salah satunya rajin-rajin ke masjid, tengok ada majelis ilmu, ada perkumpulan. Kalau di sekolah ada rohis ya, kalau di masjid ada ikatan remaja masjid, ada majelis satu cinta ya, datang, ada kajian subuh datang ya. Cari circle teman-teman fisabilillah ya. Makanya teman-teman temukan sahabat sejati kamu ya. Karena kita ini mirip-mirip sama teman kita ya. Kalau teman kita rajin ibadah, insya Allah kita rajin ibadah. Kalau teman kita rajin ngaji, insya Allah kita bakal rajin ngaji. Tapi mohon maaf kalau teman kita ya hobi maksiat, kita pun bisa kena percikan maksiat. Ya, maka itu yang kedua. Yang kedua, temukan circle lingkungan yang penuh ketaatan. Yang ketiga, nah berkontribusilah dalam kegiatan-kegiatan yang islami. Berkontribusilah dalam kegiatan-kegiatan yang islami. Artinya apa? Ambil peran guys ya. Jangan duduk baik, bergerak, berikan peran ya. Yang jago MC acara agama ya. Yang divisi acara bikin gitu ya. Giliran siapa nge-host Sabtu depan ya. Misalnya saya Ustaz, bismillah, yang bisa tilawah, ayo tilawah ya. Berkontribusi untuk kegiatan islami supaya apa? Kita terlatih ada nilai jihad ya. Bukan cuma jadi follower, betul? Tapi bikin gebrakan ya. Maka insya Allah teman-teman ya, mudah-mudahan ya Sabtu depan kita ada program bagi-bagi takjil insya Allah ya. Minggu ini, Masya Allah, tidak bisa ditunda lagi ya.
Memang ya, karena gerakan ini harus disegerakan ya. Hari apa jadi? Besok, hari Ahad. Masya Allah, ya, takbir. Silakan nanti ya, dari Hadro, dari mana, gabung, bagi-bagi takjil. Mudah-mudahan berkah insya Allah ya. Kalau kita bagi-bagi takjil dapat apa? Dapat pahala apa dapat capek? Pahala insya Allah. Yang penting niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya silakan teman-teman ya, yang mau nambahin takjil, nambahin kue, silakan insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi barokah. Kenapa jadi barokah Ustaz? Karena kalau jadi barokah bertambah kebaikan setelahnya. Habis bagi takjil termotivasi, wah aku harus jadi pengusaha sukses. Kenapa? Saya akan bagi-bagi takjil nanti suatu saat, nanti setiap hari. Oh Masya Allah, takbir. Kenapa? Karena itu tandanya barokah ya. Teman-teman, maka pastikan hari-hari kita ini, waktu kita ini berkah. Kalau berkah bertambah kebaikan ya. Itu yang ketiga, berkontribusi ya. Yang bisa ngedit video dakwah ya, yang bisa bikin kue, sebarin, berbagi kue ya. Yang keempat berdakwah sambil terus memperbaiki diri. Berdakwah sambil terus memperbaiki diri. Ini kiat loh supaya jadi pemuda yang taat ya. Kenapa berdakwah? Artinya berdakwah itu ngajak orang lain juga taat dengan Allah ya. Ini penting. Dengan kita ngajak orang, ini termotivasi, kita nambah ilmu. Belum bisa jawab, kita tanya dulu guru, tanya ulama ya, tanya kiai, tanya murabbiyahnya ya. Tanya yang lebih paham Al-Qur'annya. Berdakwah sambil memperbaiki diri ya. Apakah berdakwah harus jadi kiai? Enggak juga. Apakah berdakwah harus jadi hafiz Quran dulu? Enggak juga. Berdakwah sambil memperbaiki diri. Ya, yang udah berjilbab ngajak yang lain yang belum pakai jilbab ya. Yang udah semangat baca Quran, ajak yang lain baca Quran. Begitu dia ya, hadirin. Nah, dan yang kelima, supaya kita pemuda taat sampai surga, menjaga semangat dalam setiap kebaikan. Menjaga semangat dalam setiap kebaikan yang dilakukan. Ya, itu ya. Yang kelima ini kenapa harus dijaga terus semangatnya? Karena namanya iman kadang naik dan turun. Maka semangat ini harus kita jaga. Jaganya gimana? Istiqomah. Ya, istiqomah. Itulah cara menjaga semangat. Kenapa orang bisa istiqomah? Dia punya ilmu, dia punya semangat beramal. Ya, mudah-mudahan berkah selalu teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi pemuda yang taat, pemuda yang cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kesempatan untuk tanya jawab dan sharing. Silakan. Silakan MCC. Baiklah, itulah tadi sesi sharing yang dibagikan oleh gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama tentang bagaimana menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal agar kita senantiasa menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama yang pastinya tentunya kita harus tunduk, patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Qur'an ayat surat An-Nur ayat 52, kemudian kiat-kiat dalam meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya ada 5, yaitu yang pertama, meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan penuh totalitas. Yang kedua yaitu bergabung dengan lingkungan yang penuh dengan kebermanfaatan. Nah, kalau ada sahabat yang mengajak kepada kebaikan kepada Allah, jangan dilepas ya. Ajak terus pada kebaikan, insya Allah keberkahan akan terus berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ikut menyukseskan dan berkontribusi dalam seluruh kegiatan Islami. Yang keempat, senantiasa berdakwah serta sembari memperbaiki diri dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu menjaga semangat dan ruh istiqomah
dalam melaksanakan kebaikan yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan. Barakallahu fikum, itu tadi ringkasan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Gununda. Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan berkaitan dengan materi atau dengan persoalan yang lain, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu Ustaz atas materi yang begitu luar biasa. Semoga bisa menjadi amal ibadah buat Ustaz dan untuk bisa berguna bagi kami untuk bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan Ustaz dan Allah jaga selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz, yang aneh mau tanyakan di sini, terkadang benar kata Ustaz tadi, anak muda, kami selaku anak muda terkadang untuk istiqomah tuh terkadang agak sulit lah. Kenapa? Karena lagi-lagi ya benar kata Ustaz tadi, faktor lingkungan dan circle, sehingga itu menjadi sebab untuk kita tidak melakukan hal-hal yang biasa yang kita lakukan tidak kita lakukan lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu bagaimana cara Ustaz agar kita bisa selalu untuk menjaga istiqomah, dan kita terkadang sudah niatan untuk istiqomah, tapi qadarullah ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan, sehingga yang seharusnya kita kerjakan di waktu itu berubah jadwal langsung, berubah planning. Mungkin itu Bapak Ustaz. Terima kasih. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini luar biasa ini ya, pertanyaan yang sangat menginspirasi ya. Kenapa selalu aja ada tantangan setiap beramal baik? Sudah kita mulai tapi di tengah jalan ada godaan hingga akhirnya jadi malas, bahkan ditinggalkan. Kalau masih malas teman-teman ya, masih dikerjain, ini sampai bahkan ada yang ditinggalkan. Nah, artinya gimana supaya benteng keimanan ini makin kuat? Teman-teman, supaya kita benteng keimanan kita ini makin kuat, maka sinari dengan dua hal. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Suratnya Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka setiap amal imani, ilmui. Sederhana kan? Salat tahajud imani, ilmui. Kenapa kamu bangun yang lain gak bangun? Imani, ilmui. Aku meyakini sholat ini akan mengangkat derajat. Kenapa kamu bilang begitu? Karena ada ilmunya. Ilmunya apa? Oh, di surat Al-Isra Allah akan memberikan maqamam mahmudah. Oh, di hadis qudsi Allah melihat siapa yang meminta Allah akan kabulkan. Kalau saya gak tahajud, yang benar aja. Yang benar aja. Akhirnya apa? Bangun tahajud. Amal lain gitu juga, baca Quran, imani, ilmui. Betul? Supaya apa? Supaya semangat baca Quran. Oh, setiap huruf ini aku yakin ini ada pahalanya. Kenapa kamu gitu? Ada ilmunya. Begini hadisnya gini. Teman-teman yang perempuan misalnya ya, nutup aurat, pakai baju yang enggak ngetan, alhamdulillah misalnya. Gimana istiqomah Ustaz? Imani, ilmui. Imani apa? Oh, ini akan membuat aku lebih aman, lebih nyaman, tidak ada yang mengganggu aku. Kenapa begitu? Ada ilmunya. Oh, dalam Al-Quran surah An-Nur diperintahkan menutupi aurat. Ya, yang perempuan menjulurkan jilbabnya sampai menutupi dadanya. Ada imani, ilmui. Ustaz,
Tapi Pak Ustaz, kata tetangga aku nih cak ibu-ibu. Imani, ilmui. Orang kan belum tahu, makanya dia bilang cak ibu. Padahal kalau dia udah tahu, oh ternyata Islam itu begini ya. Kenapa? Karena di masyarakat ya, yang baru ngetren pakai jilbabnya kayak jilbab, apalagi satu tuh, yang dililit-lilit aja misalnya kan. Tapi Ustadz, aku mau ngetren Ustadz, boleh nggak yang model-model? Boleh, tapi tetap syar'i. Variasi di sini, diikat di sini, mau ikat sampai tiang bendera silakan ya. Yang penting jangan lupa esensinya nutup aurat, dadanya ditutupin, di belakangnya ditutupin ya. Berpakaiannya tidak ngetan, mau model kayak gini ya, silakan. Modelnya ada nggak? Banyak. Ada artis-artis hijrah yang sudah praktek, tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, gitu ya. Gaul boleh, tapi tetap syar'i, gitu dia ya. Nah, maka imani, ilmui. Begitu dia Bang ya. Semoga berkah insyaallah. Ada lagi yang mau tanya ya akhwan? Ada pertanyaan? Silakan. Yang hadroh, ada yang mau nanya? Ya, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada lagi? Jangan malu-malu. Ya, Silakan mau nanya. ya, MC aja nanya. Satu lagi. One again. Ada yang mau bertanya? Iya, kami persilakan. Boleh tentang materi ini atau tentang materi lain, ya, nggak apa-apa. Tanya-tanya aja sama Ustadz, nggak usah malu-malu ya. Ada? Ya? Khalas? Oke, kalau khalas kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mic-nya dimatiin. Mikrofonnya bunyi. Kita doa bareng. Kita awal istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan teman-teman semua yang datang di sini Allah berkahi semua ilmunya, amalnya, dan Allah terima kebaikan kita. Al-Fatihah. Matiin. Waladhdallin, amin. Kita awal istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Silakan teman-teman angkat tangannya, posisi berdoa. Sebelum pulang Ustadz Reno kepengen teman-teman menyebutkan hajatnya, doanya masing-masing. Silakan mintalah dengan Allah apapun yang kepengen teman-teman minta. Mintalah ampuni kami ya Allah, amin. Minta rezeki, minta umroh haji, amin. Jangan lupa doain orang tuanya masing-masing, silahkan. Bayangkan wajahnya, kenanglah kebaikannya. Yang masih hidup doakan sehat, istiqomah. Dan bila mana sudah ada yang mendahului, silakan doakan alam kuburnya penuh keberkahan di Ramadan ini dan kelak bisa berjumpa di surga. Lalu doakan yang sudah menikah, silakan doakan pasangannya, suami atau istrinya. Doakan juga saudara kandungnya. Kalau ada bapak ibu yang datang, silakan juga doakan anak-anaknya satu persatu. Doakan juga guru-gurunya, kiainya, ulamanya, siapapun yang teringat, orang-orang baik yang pernah berjasa dalam hidup kita, silakan hadiahkan doa. Bisa jadi ini tanda ilmu bermanfaat.
Dan titip doanya teman-teman, doain Ustadz Reno silakan. Nama saya Reno Anugrah Pratama, semoga Allah sambungkan keilmuan kita penuh berkah. Sebagai guru, doakan Ustadz Reno silahkan, semoga Allah tambahkan ilmunya, rezekinya Allah, semoga Ustadz Reno sehat. Doain keluarga Ustadz juga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak dikaruniakan yang soleh soleha, rezeki lancar sehingga bisa menolong orang lain, amin. Doain Ustadz ingin membangun Al-Mumtazah Islamic Center seluas 2 hektar, doain semoga Allah mudahkan, amin ya Allah. Makasih teman-teman, makasih kawan-kawan, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rahman. Makasih teman-teman, doain juga saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini saudara kita di Palestina terus menanti doa-doa kita. Doain saudara kita di Palestina, semoga Gaza semakin pulih, Palestina semakin mendapatkan kemerdekaan dan pertolongan Allah. Doain juga kaum muslimin, wabil khusus orang yang ada di kiri, kanan, depan belakang kita, sahabat kita, silakan doain. Siapapun yang menghadiahkan doa, misalnya doa sukses, kebaikan itu akan kembali kepadanya. Amin ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazida. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, ya Allah sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikan pertemuan kami adalah pertemuan yang Kau berkahi ya Allah. Ilmu yang kami sampaikan dan kami bahas hari ini ya Allah, jadikan ilmu yang bermanfaat untuk hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, bukakan pintu rezeki yang halal yang berkah untuk kami ya Allah, sehingga kami bisa menolong orang lain ya Allah, memuliakan orang tua kami ya Allah, menolong banyak orang yang susah ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami di jalan dakwah. Allahumma inna haza ikbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim muddaha wadiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.